Shalom semuanya, saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, sharing pada saat ini biar menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Nah, itu terdapat dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 35, tapi kita nggak membacanya seluruhnya, kita akan membaca 3 ayat saja, 26 sampai 27 dan 33. Selanjutnya kita baca masing-masing. Ayat 26, jikalau seorang datang kepada Kristus maksudnya, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Hal yang pertama dari ayat 26 sampai ayat 27 adalah kita melihat bahwa ada kalimat membenci. Kalau kita nggak membenci ayah, ibu, saudara, dan sebagainya. Sekali lagi jangan salah mengerti. Maksudnya adalah mengasihi Tuhan lebih daripada bapak, ibu, istri, bahkan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Itu maksudnya bahwa kasih kita kepada Tuhan adalah kasih yang terbaik, kasih satu-satunya dan tiada taranya dan tiada bandingnya, kasih yang menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun. Makanya ada kata membenci, maksudnya tujuannya itu kontrasnya. Tujuannya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidup kita. Ayat 28, ayat 29 yang berikutnya dikatakan bahwa penting sekali kita mempersiapkan diri untuk menyelesaikan. Ayat-ayat yang kita baca ini dari ayat 25 sampai 35 ini berbicara tentang bagaimana menjadi murid Kristus. Nah, kita sudah melihat ayat 26 sampai 27 tadi poin yang pertama, mengasihi Tuhan lebih dari semua keluarga bahkan diri kita sendiri. Nah, ayat 28 dan ayat 29 Tuhan memberikan ilustrasi. Nah, dalam ilustrasi itu kita belajar bahwa hal berikutnya para murid Kristus kita perlu mempersiapkan diri untuk menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Apa saja yang menjadi panggilan, rencana, kehendak, bahkan tugas Tuhan atas kehidupan kita. Itu yang membutuhkan kedewasaan. Nah, dikatakan kalau kita melihat dari ayat-ayat 28-29, ada kata sebelum kita menyelesaikan, kita membuat anggaran dulu. Yang berikutnya kita mendirikan, bahkan sanggup menyelesaikan. Nah, hal yang berikutnya ini yang perlu kita pahami bagi seorang murid Kristus adalah bukan cuma mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga kita, bahkan diri kita, tetapi belajar mempersiapkan diri menyelesaikan. Seorang murid adalah seseorang yang tahu panggilan Tuhan, tugas Tuhan, maksud Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk menyelesaikan. Hal berikutnya dalam ayat 31 sampai ayat 32 adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan. Ini gambaran Tuhan juga tentang bagaimana menjadi murid Kristus. Kita melihat bahwa dalam ayat 31 sampai 32 ada kata mempertimbangkan. Jadi sebelum menghadapi lawan dalam pertempuran perjalanan kehidupan kita, ingat sekali lagi bahwa warnya, pertempuran besarnya sudah dimenangkan oleh Kristus. Tapi ada battle-battle, pertempuran kecil yang kita mungkin mengenal dengan salib, menyangkal diri dan sebagainya. Itu bagian yang perlu kita hadapi. Nah, harus ada pertimbangan. Harus ada persiapan, harus ada doa, perenungan firman, harus ada syafaat. Baru kita pergi berperang. Kita pergi berperang bukan untuk kemenangannya kita, tapi bagaimana kita menjadi mitranya Tuhan untuk orang-orang mengalami kelepasan, kemerdekaan, kelepasan dari perbudakan dosa dan sebagainya. Kalau kita juga memperhatikan di ayat yang ke-34 dan sampai ayat 35, dikatakan bagaimana kita menjadi garam yang baik. Maksudnya tidak tawar, itu berbicara identitas kita. Ingat, kita garam, punya identitas tidak tawar. Berikutnya dikatakan berguna di ladang, bahwa adalah panggilan Tuhan atas kehidupan kita adalah tuaian. Berguna sebagai pupuk adalah panggilan Tuhan untuk adanya pertumbuhan dalam hidup kita dan komunitas kita. Bahkan dikatakan orang masyarakat tidak membuangnya, tidak dianggap sampah. Bahkan tidak penting, hidup kita menjadi berguna atas kota dan bangsa. Amin. Nah, ini beberapa hal yang sangat penting bagi kita, bagi murid Kristus. Untuk peranan-peranan ini kita mulai aplikasikan dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita sebagai para murid Kristus, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.